Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena penyertanya kita sampai kepada pagi hari ini. Karena itu sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita, biarlah kita disirami oleh kebenaran firman. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian Bohal Sadarion tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 demikian. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikian. Saudara-saudari, teks ini, renungan ini diawali dengan ketika ada seorang pemuda yang kaya datang berlari menjumpai Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang hendak kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pemuda yang kaya tadi mengklaim dirinya bahwa dia telah melakukan segala sesuatu yang baik. Dia telah melakukan hukum Taurat secara sempurna, bahkan sejak dia sangat masih muda. Karena itu dia mau mengandalkan apa yang sudah dia lakukan untuk datang kepada Yesus dan meminta supaya dia bisa masuk kepada kehidupan yang kekal. Lalu Yesus berkata, "Tinggal hanya satu lagi yang belum kamu lakukan, yaitu juallah seluruh harta milikmu, kekayaanmu. Lalu ketika itu sudah kau jual, maka berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Apa yang mau dikatakan? Bahwa Yesus mau menyatakan jika seseorang ingin sampai kepada kerajaan Allah, maka tidak boleh ada hal-hal di dunia ini yang boleh mengikat hatinya. Tidak boleh ada hal-hal yang lain yang lebih utama dibandingkan dengan kehidupan yang kekal atau kerajaan Allah itu. Itu sebabnya Yesus menggambarkan sangat susah bagi orang kaya untuk masuk kerajaan Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat 23, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan Yesus sekali lagi mempertegas dalam ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari, apakah memang Yesus anti dengan kekayaan? Sesungguhnya tidak. Apakah setiap orang kaya menjadi susah masuk kerajaan Allah? Sesungguhnya bukan itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Tapi ketika ada kita memiliki harta, memiliki uang, itu di satu sisi itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk masuk kepada kerajaan Allah. Jikalau hati kita hanya terpaut kepada kekayaan itu, lalu kekayaan itu menjadi mewarnai seluruh kehidupan kita, dan yang menjadi paling utama dalam kehidupan kita diikat oleh kekayaan itu, maka tentulah itu menjadi penghalang bagi kita dan susah untuk masuk kepada kerajaan Allah. Namun jika seorang kaya memiliki uang banyak, lalu dia menggunakan uang yang dia miliki itu untuk melayani Tuhan, berbagi dengan orang miskin, membantu pekabaran Injil, membantu untuk hal-hal yang dibutuhkan oleh pelayanan di tengah-tengah gereja, termasuk pada zaman kita hari ini, tentu itu menjadi titik jalan masuk bagi dia untuk mengenal rasa syukurnya kepada Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan. Karena itu sekali lagi, jangan menjadi antipati dengan harta, dengan orang kaya. Yesus sedang tidak melegitimasi hal yang demikian. Tapi Yesus mau mengatakan kita tidak boleh terikat kepada hal-hal yang ada di dunia ini kalau kita mau masuk kepada kerajaan Allah. Tapi biarlah seluruh kehidupan kita, meskipun kita hari ini di dunia ini, tapi kita mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Artinya apa yang kita memiliki harta, kita memiliki kekayaan, kita memiliki hamoraon, hagabion, hasangapon, talenta, apapun yang kita miliki hari ini, tapi buatlah itu menjadi dalam rangka melayani Tuhan sebagai persiapanmu dalam kehidupan yang kekal. Karena itu biarlah kita sungguh-sungguh berkarya.
sungguh-sungguh bekerja hari ini dengan sekuat tenaga, dengan penuh disiplin, dedikasi yang tinggi, dan kita mengumpulkan hal-hal yang baik di dunia ini, termasuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, lalu semua itu kita gunakan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan hari ini. Saudara-saudari, itu sebabnya ada diskusi di antara orang banyak pada waktu itu. Kalau demikian halnya, maka siapakah yang boleh masuk kerajaan Allah? Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan bukan demikian. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya Allah berkuasa penuh untuk merubah sikap orang, termasuk merubah orang yang terlalu cinta dengan kekayaan supaya dia menjadi tunduk kepada kehendak Allah. Allah yang Maha Kuasa itu mampu merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak sanggup di dalam kehidupan manusia, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Dan hati pemuda kaya itu selama terikat kepada harta dunia, sesungguhnya bisa diubah menjadi hati yang terikat kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dengan sekejap ia berkuasa mengubah air mata menjadi mata air, merubah penderitaan menjadi kegembiraan, merubah kegelisahan menjadi sukacita, merubah duka menjadi suka dalam kehidupan kita. Karena itu, jangan pernah menghalangi karya Allah di dalam kehidupanmu. Sehingga apapun hari ini yang ada dalam diri kita, janganlah itu menjadi penghalang untuk menuju kepada kehidupan kekal, untuk melayani Allah di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana dinyatakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita menyatakan kehendak Allah itu sebagaimana Allah berkehendak itu nyata, sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan di dunia ini melalui keberadaan dan kehadiran kita. Dan itu apapun yang kita miliki hari ini, sekali lagi buatlah itu menjadi alat pelayanan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan segala yang baik, sehingga segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita dimungkinkan oleh Allah, dan itu akan kita terima melalui iman percaya kita hanya kepadanya. Dan itu dalam melakukan berbagai aktivitas hari ini, percayalah dan yakinlah bahwa Allah itu sanggup merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin dan membuat segala sesuatu yang tidak ada bagi kita tapi sungguh-sungguh bisa menjadi dilimpahkan oleh Allah. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.